Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan Room. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait soal tes sumatif PPG dalam jabatan ya. Ini berdasarkan modul yang ada di tahun 2020 dan sangat relevan dengan kondisi persiapan PPG yang nantinya untuk akademik akan segera dilaksanakan ya. Langsung saja rekan-rekan kita mulai untuk soal yang pertama nih. Nah, ini terkait problem ya untuk analisis. Jadi Pak Hasan itu mendapati 3 orang peserta didik itu mengantuk di kelas. Nah, berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan itu adalah A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Nah, ini terkait kondisi saat ini ya. Karena kalau kita lihat di era pandemi ini banyak peserta didik yang sangat ketergantungan dengan gadget atau permainan berbasis online. Nah, ini problem di kelas yang ditemui oleh seorang guru yang bernama Pak Hasan. Nah, jawaban yang paling tepat ya ketika teman-teman sebagai guru profesional menemukan kendala seperti ini, apa yang dilakukan? Ya, jawaban yang tepat itu adalah merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Kita perlu merefleksikan diri sebagai pendidik ya, rekan-rekan Bapak Ibu guru di Nugroho Room ini, karena pada dasarnya dalam proses pembelajaran kadangkala seorang guru perlu untuk mengevaluasi dan mencari tahu cara yang paling tepat untuk melakukan pendekatan dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga kita sendiri juga perlu melihat atau merasakan apa yang selama ini mereka alami dalam pembelajaran misalkan karena sering online dan daring ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Baik. Selanjutnya, nah, hari itu jam pertama hari sedang hujan. Nah, ini Bu Weni Habsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Nah, di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah, nah ini kita dilihatkan dengan kondisi kelas ya, yang waktu jam pertama di kondisi yang sedang hujan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Kemudian peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu ya. Sedangkan yang E, peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, di dalam kelas itu sudah tersedia LCD dan laptop. Nah, kegiatan pembelajaran yang paling sesuai apa kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi rekan-rekan menjadi Bu Weni? Nah, jadi kondisi yang tepat atau pembelajaran yang paling sesuai itu adalah yang B, yaitu peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Kenapa? Karena pada kondisi ini kita pemanfaatan teknologi ya dalam proses pembelajaran di kelas tinggi ya, di kelas 4. Seperti itu. Sedangkan capaian pembelajarannya itu memiliki arti penting kerjasama dalam kehidupan. Jadi ditampilkan saja video penayangan video pembelajaran, siswa diminta untuk mendiskusikan dan membuat kesimpulan seperti itu ya.
apalagi jam pertama dan kondisi hujan. Oke. Kemudian kita lanjutkan, seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Nah, peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjatuh. Guru tersebut selain memesona, juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. Nah, ciri guru abad 21 ya. Nah, ini rekan-rekan PBG calon peserta juga harus paham. Yang pertama, A. Pandai berempati, B. Humoris, C. Canggih, D. Membuat analogi, E. Membuat metafora. Konteks di sini untuk ciri guru kekinian atau lebih kepada abad 21 ini, penggunaan teknologi informasi penguasaannya itu yang menjadi sorotan utama ya. Sehingga kalau kita lihat pada indikasi atau clue-clue yang ada di soal itu juga harus dicermati. Di sini kan peserta didik lebih terpancing rasa penasarannya, kemudian tertarik dengan trik atau metode guru yang dalam proses pembelajaran dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, ciri tersebut bisa tercerminkan dengan apa? Iya, sangat jelas kecanggihannya ya. Berarti selain menguasai IT, guru tersebut juga menguasai trik atau teknik dalam proses pembelajaran yang notabene cenderung relatif baru karena berbasis teknologi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Nah, Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Nah, pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21 yaitu kemampuan dalam hal apa? Ini dalam proses pembelajaran juga terkait pedagogis juga ya. A. Membuat padanan kata, B. Membuat analogi, C. Menghadirkan contoh, D. Membuat metafora, E. Melakukan eksplorasi. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah membuat analogi. Jadi, seorang guru itu harus bisa menerjemahkan atau membuat gambaran atau istilah sederhananya membuat perbandingan dengan contoh yang dapat dipahami oleh peserta didik ya, atau istilah saat ini bisa dikatakan membuat analogi. Jadi dianalogikan ya. Ini kalau misalkan dari hubungan peredaran darah yang lancar ya, itu dianalogikan oleh Bu Ani dengan apa? Sungai yang kotor kalau misalkan tersumbat sampah atau karena sampah. Nah, ini bisa saja karena peredaran darah yang tidak lancar. Nah, itu bisa dianalogikan atau disamakan dengan pemikiran seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di soal nomor 5, alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan. Nah, ini konteksnya adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Ini bisa kita bahas juga terkait kondisi pembelajaran di abad 21 sekarang dan yang akan datang. Ya. Karena orientasinya kalau pengembangan keterampilan belajar itu akan mengajarkan pengetahuan saja atau bagaimana, ini pernyataan juga ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. Karena konteksnya alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 lebih baik berorientasi pada pengembangan keterampilan belajar karena tuntutan SDM masa depan yang tentu memiliki kemampuan belajar yang mandiri. Konteksnya di situ ya.
bukan perkembangan teknologi yang seolah-olah seluruh pengetahuan dapat dipelajari gitu. Karena pada dasarnya tidak semua cangkupan pengetahuan dan pembelajaran di backup oleh perkembangan teknologi seperti itu. Kembali lagi ke tuntutan sumber daya manusianya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di soal yang keenam, berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi budaya bagi guru di era abad 21 adalah. Nah, oke. A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan perkembangannya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu mengusaha teknologi canggih untuk dapat menggantikan peran guru. Nah, ini arti penting terkait pengembangan kurikulum dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi budaya ya di era keterbaruan. Nah, ini makna apa yang dapat kita ambil dari pertanyaan ini? Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Artinya, bangsa Indonesia itu memerlukan sumber daya yang kreatif ya dalam memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Ingat keterampilan abad 21 ya atau tuntutan kompetensi abad 21 itu ada 4 rekan-rekan. Yang pertama adalah critical thinking atau konteks yang berpikir kritis ya. Kemudian kolaborasi ya, ini tidak salurkan tapi bisa dibuat analisis ya. Kolaborasi, kemudian komunikasi dan creativity. Nah, 4 ini yang menjadi tuntutan di era abad 21 sehingga yang kita perlukan saat ini adalah sumber daya manusia yang kreatif untuk pemecahan masalah ya, problem solvingnya ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan di soal nomor 7 karena nanti ada 10 soal. Nah, berikut ini merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 kecuali ya. A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Kemudian memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflection practitioner. Nah, ini konteks seperti ini. Jawaban yang paling tepat apa? Karena konteksnya kecuali ya. Ya, kalau kecuali ya jelas C ya, mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Padahal pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi belajar itu tidak hanya pengutamaan nilai hasil belajar, ya, tidak hanya assessment for learning, ya, tapi lebih kepada perubahan paradigma dari guru profesional menjadi keprofesional dalam mengajar itu ya, bukan hanya terfokus pada program PPG-nya tapi lebih pada kualitas dalam kelas atau mengajarnya itu sendiri. Contohnya seperti itu ya. Dan tetap berpusat pada aktivitas siswa tapi juga guru tetap aktif. Itu konteksnya. Teacher centernya juga tidak begitu nampak tapi memberikan student centernya yang lebih maksimal. Namun guru juga harus tetap aktif, bukan berarti kalau student center siswa yang dituntut untuk aktif guru tidak ya, tidak demikian ya. Oke, saya lanjutkan di soal yang 8. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, penciptaan model pembelajaran yang dimuat di media massa dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal
mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi dan menghiasi ikan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Nah, konteks profesionalisme rekan-rekan. Jadi harus paham karena kita membahas terkait pengembangan diri. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ya yang D. Ya, ini yang secara berurutan ya. Jadi mengikuti diklat secara teknis, baru publikasi karya ilmiah di majalah yang terakreditasi ya, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Ini sebagai produk karya inovasi urutannya ya. Jadi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Selanjutnya, belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berurutan berikut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah apa? A. Belajar individu dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam berpikir, aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar mendasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran dan meminta umpan balik dari fasilitator. Ini terkait dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu memiliki kebebasan dalam belajar. Ya, ini merdeka belajar. Nah, ini pada saat ini sesuai. Kemudian aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Ya, seperti itu. Soal yang terakhir berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah mampu merumuskan tujuan pembelajaran, B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar, C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi, D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis, E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Nah, ini terkait kategori keterampilan khusus ya. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya, keterampilan menetapkan tujuan belajar. Jadi dalam konteks keterampilan khusus ya, untuk mengambil keputusan apa yang tepat yang dilakukan guru dalam proses belajar mandiri itu adalah merumuskan atau menetapkan tujuan belajar ya. Tujuan belajar ketika guru akan membelajarkan apa tujuan belajar dari konteks pembahasan yang kita lakukan ini. Kalau tujuan pembelajaran itu juga tepat, tapi kalau konteks merumuskannya itu masih belum termasuk keterampilan, ya itu masih kemampuan. Nah, karena teknis ini guru juga harus terampil ya untuk menetapkan tujuan belajar seperti itu. Baik, terima kasih rekan-rekan di Nugroho Room sudah menyaksikan belajar bersama di Nugroho Room sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf ya karena banyak kesibukan sehingga saya juga tidak bisa secara berkelanjutan untuk mengupload soal-soal dan pembahasan bersama. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.